Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh warga jemaat Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk hidup dalam kasih. Di ayat yang ke-12 firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus. Pembacaan kita saat ini saya memberi tema yaitu kesabaran di tengah masalah. Kesabaran di tengah masalah. Bapak Ibu, kesabaran sangat mudah kita lakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Tidak mengalami hambatan. Semua berjalan tepat waktu. Kesabaran itu sangat mudah kita lakukan ketika semua yang kita inginkan itu berjalan sesuai dengan rencana kita, Bapak Ibu. Sekarang di era yang modern ini, Bapak Ibu, serba canggih, banyak hal yang muncul atau produk-produk baru yang muncul yang mempermudah segala sesuatunya. Mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ini menawarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, di sisi lain juga masa ini masa yang penuh ketidaksabaran. Masa yang penuh ketidaksabaran. Sulit sekali bagi kita sebagai manusia untuk menemukan sikap sabar pada saat suatu masalah sedang kita hadapi di era sekarang ini. Dan banyak orang mungkin akan mengatakan bahwa saya harus bersabar. Sampai kapan saya harus bersabar? Atau sabar itu kan ada batasannya. Nah, ini kemudian yang akan muncul dalam pemikiran orang bahwa sampai kapan saya akan bersabar dalam kehidupan saya? Kesabaran itu kan ada batasannya. Nah, ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang anak pemuda, seorang pemuda mengeluh pada ayahnya tentang kehidupannya yang begitu sulit, yang tidak ia tahu lagi bagaimana harus berbuat apa. Ia ingin rasanya menyerah. Ia rela berjuang setiap suatu masalah terpecahkan, persoalan yang lain muncul. Seorang pemuda ini mengalami suatu masalah yang begitu berat dalam kehidupannya, sehingga ia menceritakannya kepada ayahnya. Ayahnya ini pekerjaannya adalah seorang juru masak. Nah, kemudian apa yang dilakukan ayahnya? Ia membawa anaknya ke dapur. Kemudian mengambil 3 buah panci dan mengisinya dengan air dan meletakkannya pada kompor yang menyala. Nah, ayahnya ini mengambil 3 buah panci dan mengisinya dengan air dan meletakkannya di kompor yang menyala. Nah, jemaat kekasih Tuhan, beberapa saat kemudian air dalam panci mendidih. Pada panci pertama ia memasukkan wortel. Panci kedua ia memasukkan telur. Dan panci yang ketiga ia memasukkan beberapa biji kopi tumbuk. Dan kemudian membiarkan ketiganya mendidih. Nah, selama itu anak ini terdiam dan menunggu. Nah, kira-kira 20 menit ayahnya ini mematikan api kompor, lalu menyiduk wortel dari dalam panci dan meletakkannya pada sebuah piring. Kemudian mengambil telur dan meletakkannya pula di piring yang sama. Dan yang terakhir, ia menyaring kopi dan meletakkannya pada piring itu juga. Lalu menoleh pada anaknya dan berkata, "Apa yang kau lihat, nak?"
ini pertanyaan kepada anaknya, apa yang kau lihat? Kemudian apa jawaban anaknya? Jawabnya, wortel, telur, dan kopi. Nah ini betul sekali bahwa yang berada di piring itu adalah wortel, telur, dan kopi. Jawab anak itu. Kemudian ayahnya ini membimbing anaknya mendekat dan memegang wortel. Lalu anak ini mengatakan bahwa wortel ini terasa lunak. Kemudian sang ayah meminta anaknya memecahkan telur dan mengupasnya. Sambil anak ini memecahkan telur dan mengupasnya, ia mengatakan bahwa ini telur rebus yang terasa keras. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk mencicipi kopi, dan sang anak tersenyum saat mencicipi aroma kopi yang sedap itu. Kemudian anaknya ini bertanya kepada ayahnya, "Apa maksud semua ini, ayah?" Tanya sang pemuda ini. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa setiap benda tadi telah mengalami hal yang sama. Direbus di air mendidih. Wortel yang mula-mula itu terasa keras, setelah direbus itu menjadi lunak. Kemudian telur itu yang mula-mula mudah pecah, setelah direbus itu menjadi keras dan kokoh. Kemudian kopi, ini sangat unik karena dapat merubah air yang merebusnya itu. Nah kemudian ayahnya ini menanyakan kembali kepada anaknya, yang manakah dirimu? Nah ayahnya bertanya kepada anaknya, yang manakah dirimu? Di saat kesulitan menghadang langkahmu, perubahan apa yang terjadi dalam dirimu? Apakah kau menjadi sebatang wortel, sebutir telur, atau biji kopi? Nah ini merupakan pertanyaan yang dikeluarkan oleh ayah kepada anaknya. Kemudian anaknya ini heran ya, pasti heran. Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi di atas, apa yang kita dapat petik? Saya mau mengatakan bahwa dalam pembacaan kita pada saat ini, yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, itu jelas sekali firman Tuhan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah ketika kita mengalami suatu masalah yang begitu berat sekalipun, kita harus terus bersabar. Dan yang paling penting yaitu kita harus bertekun dalam doa. Kita datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita, membawa masalah kita di hadapan Tuhan. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan bahwa setiap manusia pasti mengalami suatu permasalahan, dan setelah manusia menghadapi suatu permasalahan pasti mengalami suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan setelah menghadapi masalah. Nah saya mengajak kita untuk menjadi sama seperti telur yang dulunya lembek atau lunak, dan setelah menghadapi masalah atau setelah direbus, ia menjadi semakin tegar dan kuat. Amin firman Tuhan.